Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kids. How are you today? So today we are gonna discuss about the lesson 15. Ya, di lesson 15 kita akan mempelajari mengenai imperative sentence. Apa sih arti dari imperative sentence di bab 15? Yuk, sekarang kita lihat pengertiannya di slide berikut. Nah, imperative sentence adalah bentuk kalimat dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk memberikan petunjuk, saran, perintah, nasihat, larangan, dan semacamnya, yang biasa diakhiri tanda titik atau tanda seru. Nah, di sini tadi Miss sudah jelaskan apa itu pengertian dari imperative sentence. Sekarang bentuk-bentuk dari imperative sentence. Nah, bentuk yang pertama adalah berbentuk petunjuk atau directions. Jadi kalimat yang berbentuk petunjuk dikhususkan untuk memberi petunjuk, misalnya pembuatan suatu benda atau penggunaan suatu benda, seperti itu. Lalu yang kedua ada saran atau advice. Nah, imperative sentence untuk saran ini misalnya himbauan-himbauan dan yang lain sebagainya. Lalu imperative sentence yang ketiga bentuk perintah atau command. Perintah misalkan close the door. Nah, itu contoh dari imperative sentence bentuk perintah. Yang ketiga ada bentuk permintaan atau request. Ya, seperti itu. Biasanya kalau bentuk request atau permintaan ditambahi kata please di belakangnya. Can you turn off the light please? Seperti itu contohnya. Lalu yang keempat ada bentuk larangan. Imperative sentence bentuk larangan. Misalkan don't smoke here. Jangan merokok di sini. Nah, bentuk larangan selalu disertai dengan kata don't, ya, yang berarti jangan. Selanjutnya, nah, di slide ini Miss akan memberikan contoh-contoh imperative sentence bentuk petunjuk. Yang pertama ada go straight. Go straight itu adalah maju ke depan, seperti itu. Lalu ada kalimat turn left atau right. Turn left atau right, belok kanan atau kiri. Biasanya kalimat go straight sama turn left or right ini memberikan denah atau arah-arah jalan, arah-arah gedung, seperti itu maksudnya. Ya. Lalu ada push or pull the door. Tarik atau dorong pintunya. Nah, ini petunjuk, ya, contoh dari petunjuk. Lalu ada follow this road. Ikuti jalan ini. Nah, ini masuk pada imperative sentence bentuk petunjuk. Lalu boil the water. Boil the water. Ini juga sama bentuk dari petunjuk. Biasanya kita temukan kalimat ini ketika kita memasak. Ya, kita memasak sesuatu pasti ada step-stepnya. Nah, ini salah satu petunjuknya. Lalu ada write down your name. Tulislah namamu di sini. Seperti itu. Nah, ini contoh dari imperative sentence bentuk petunjuk. Selanjutnya, selain petunjuk, imperative sentence ada yang berbentuk perintah. Ya, biasanya untuk berbentuk perintah diakhiri dengan tanda seru. Yang pertama ada be quiet. Be quiet artinya diam. Seperti itu. Lalu ada close the door. Close the door. Dan yang ketiga ada say it louder. Say it louder. Ucapkan dengan keras. Lalu yang terakhir sit down. Sit down. Duduklah. Nah, itu contoh dari perintah. Selanjutnya ada yang berbentuk saran atau nasihat atau advice.
Yang pertama adalah don't eat too much, you will stomachache. Jangan makan terlalu banyak, nanti perutmu sakit atau nanti kamu sakit perut. Nah, itu yang berbentuk dengan saran. Ya. Lalu yang kedua contohnya ada you better leave now, it's getting rainy. Kamu lebih baik pergi sekarang, ini sudah mulai hujan. Nah, ini contoh dari dua kalimat imperative sentence bentuk dari advice atau saran atau nasihat. Lalu selanjutnya berbentuk request atau permintaan. Nah, di sini Miss memberikan 4 contoh. Yang pertama adalah do your homework please. Do your homework please. Nah, kerjakanlah kerjaan rumahmu. Seperti itu artinya. Nah, ciri-ciri dari imperative sentence bentuk permintaan adalah ditandai dengan kata please. Pasti ada kata please-nya, seperti itu. Contoh yang kedua ada please don't smoke here. Tolonglah jangan merokok di sini. Lalu yang ketiga, please wash the dishes after you eat. Tolonglah cuci piringmu setelah kamu makan. Lalu yang terakhir ada get out please, I'm still cleaning the class. Tolonglah keluar, saya masih membersihkan kelas. Nah, ini imperative sentence bentuk dari request atau permintaan. Nah, ini yang terakhir ada berbentuk larangan atau bentuk larangan ya. Yang pertama ialah do not park here. Jangan memparkir di sini. Nah, contoh dari bentuk larangan itu biasanya ditandai dengan kata don't atau do not ya. Yang kedua ada do not step on the grass. Do not step on the grass. Jangan injak rumputnya. Jangan injak rumputnya. Seperti itu. Lalu yang ketiga ada do not cheat, play fair. Jangan curang, bermainlah dengan adil. Seperti itu. Lalu yang keempat ada do not touch it. Do not touch it. Jangan sentuh itu. Nah, how was it? It's easy to remember, right? Ya, sangat mudah dihafalkan kan? Jadi imperative sentence itu bentuknya ada banyak ya. Yang pertama tadi ada bentuk perintah, lalu ada bentuk petunjuk, ada saran, lalu ada permintaan, dan yang terakhir ada larangan. Seperti itu. Nah, untuk penugasannya bisa kalian lihat di classroom ya, sudah dijabarkan. Seperti biasa, penugasan selalu disubmit ya, seperti itu. Miss akhiri pertemuan kali ini, semoga materi mengenai imperative sentence di bab 15 bermanfaat untuk kalian. See you next week, goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.